Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian tetap semangat dan tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan baik. Simaklah video berikut ini, jangan di skip ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tari kreasi pada tema 6. Kita masuk ke pembahasan ragam tari di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apa yang dimaksudkan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, atau aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak atau aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Dan tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Dengan adanya keanekaragaman budaya, tari daerah mengalami perkembangan dan muncul berbagai macam variasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya tari kreasi. Tari kreasi di setiap daerah pun beragam hingga perlu diklasifikasikan. Tari kreasi dibedakan menjadi 3, yaitu tari kreasi baru, tari kreasi tunggal, dan tari kreasi berpasangan. Kita akan bahas semuanya mengenai tari kreasi baru, tari kreasi tunggal, dan tari kreasi berpasangan. Pembahasan pertama mengenai tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan tari klasik yang mengalami perkembangan dan penambahan dari aransemen karena mengikuti perkembangan zaman. Walaupun mengalami perkembangan, tari klasik tidak menghilangkan nilai-nilai yang dikandungnya. Contoh-contoh tari kreasi baru. Yang pertama ada tari nguri, tari kuntulan, tari merak, tari rara ngigel, tari kupu-kupu, tari manipuren, tari yapong, tari manuprawa, tari garuda nusantara, tari banjar kemuning, dan masih banyak lagi. Tari kreasi baru yang pertama yaitu tari nguri. Tari nguri adalah tari daerah asal kerajaan Sumbawa yang berfungsi sebagai pelipur lara alias tarian untuk hiburan. Asal mula tarian ini sebagai tarian hiburan adalah untuk menghibur raja. Saat itu, Raja Sumbawa sedang berduka sehingga memerintahkan untuk mempertunjukkan tarian ini yang dipentaskan oleh beberapa wanita untuk menghibur sang raja. Tari kuntulan muncul pada awal abad 20. Itulah sebabnya tarian ini merupakan contoh tari kreasi baru karena muncul di peradaban modern. Tari kuntulan berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Tari ini memiliki ciri khas gerakan serupa dengan pencaksilat.
Tari kreasi baru yang ketiga yaitu tari merak. Tari merak adalah contoh kreasi baru yang berasal dari Jawa Barat. Sesuai dengan namanya, tari merak memunculkan keindahan dari burung merak dengan membentuk gerak tubuh penari menyerupai gerak burung merak. Tari kreasi baru yang keempat yaitu tari rarangigel. Tari rarangigel merupakan contoh tari kreasi baru yang berasal dari kota pendidikan, yaitu Yogyakarta. Tarian ini diciptakan oleh Ida Wibowo yang merupakan putri seniman tari yang bernama Bagong Kusudiarjo. Tari rarangigel juga termasuk tari kreasi berpasangan karena tarian ini dipertunjukkan oleh sepasang pria dan wanita. Kemudian tari kreasi yang selanjutnya ada tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu adalah contoh tari kreasi baru yang berasal dari Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Seperti namanya, tari kupu-kupu mengekspresikan kehidupan dari seekor kupu-kupu biru tua. Tari kreasi baru yang selanjutnya ada tari Manipuren. Tari Manipuren merupakan tari kreasi baru dari Jawa Tengah yang dikembangkan oleh seorang koreografi yang bernama S. Maridi. Tarian sebenarnya berasal dari tari Manipuri dari India Timur yang mengisahkan pola hidup para gadis di sungai Gangga. Kemudian tari kreasi baru yang selanjutnya ada tari Yapong. Tari Yapong adalah tari kreasi baru yang berasal dari Jakarta. Tari ini diciptakan oleh Bagong Kusudiarjo. Tari ini ditampilkan dalam pementasan ulang tahun Jakarta ke-450 tahun. Tarian ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Betawi. Tari kreasi baru yang terakhir yang dibahas yaitu tari Banjar Kemuning. Tari Banjar Kemuning berasal dari Jawa Timur. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai tari kreasi, yaitu tari kreasi tunggal. Sesuai namanya, tari kreasi tunggal diperagakan atau dipertunjukkan oleh satu orang. Biasanya, tari ini hanya diberikan khusus dan ditampilkan oleh penari yang benar-benar sudah profesional. Contoh-contoh tari kreasi tunggal diantaranya ada tari Gambir Anom, tari Legong, tari Gambyong, tari Baris, tari Golek Menak, tari Trunajaya, tari Jaipong, tari klasik Ketut Kaca, tari Dewi Anjasmara, tari Bondan. Kita akan bahas satu persatu tari kreasi tunggal. Yang pertama ada tari Gambir Anom. Tari Gambir Anom merupakan tarian yang berasal dari Jawa Tengah sejak zaman Mataram Islam. Tarian ini mengisahkan tentang anak Arjuna yang sedang dirundung asmara. Tari Legong. Tari Legong merupakan tarian yang dilakukan oleh para penari perempuan di Bali. Tentunya tarian ini bernuansa Bali dengan pakaian mereka yang merupakan ciri khas dari Pulau Bali dengan warna cerah kuning, keemasan, dan hiasan di kepala selayaknya Batari atau Dewi di Bali. Tari kreasi tunggal yang ketiga yaitu tari Gambyong. Tari Gambyong merupakan tarian khas Surakarta, tari Bondan. Tari Bondan berasal dari daerah Surakarta, Jawa Tengah. Tari ini mengalami perkembangan hingga terbagi-bagi menjadi tari Bondan Cindogo, Mardisiwi, dan Pegunungan Tani. Itulah contoh tari kreasi tunggal. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, tari kreasi berpasangan. Tari kreasi berpasangan dilakukan dan dimainkan oleh dua orang. Tari ini lebih sulit dilakukan karena harus saling selaras dan harmonis sebagai pertunjukan panggung. Contoh tari kreasi berpasangan yaitu ada tari Serampang 12, tari Payung, tari Legong, tari Janger, tari Ketuk Tilu, tari Bambangan Cakil,
tari Serikandi Cakil, tari Pemburu Kijang, tari Umar Maya Umar Madi, tari Yosim, dan masih banyak lagi. Kita akan bahas satu persatu tari kreasi berpasangan. Yang pertama, tari Serampang 12. Tari Serampang 12 berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Tari ini menceritakan sepasang remaja yang menjalin cinta dalam menemukan jodohnya. Kemudian tari kreasi berpasangan yang kedua ada tari Payung. Tari Payung berasal dari Sumatera Barat yang serupa dengan tari Serampang 12. Seperti namanya, tari payung menggunakan properti atau alat pendukung, yaitu payung. Tari kreasi berpasangan yang ketiga ada tari Legong. Tari Legong merupakan tari kreasi berpasangan yang berasal dari Bali. Tari kreasi berpasangan yang keempat yaitu tari Janger. Tari Janger merupakan contoh tari kreasi baru berpasangan yang berasal dari Pulau Bali. Walaupun tari ini dimainkan oleh 10 orang, mereka tetap berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan. Oleh karena itu, tari Janger termasuk tari kreasi berpasangan. Nah, itulah penjelasan mengenai tari kreasi. Sekarang coba anak-anak cari informasi di internet maupun di media yang lain, informasi mengenai tari kreasi. Carilah contoh untuk tari kreasi baru, tari kreasi tunggal, dan tari kreasi berpasangan. Carilah masing-masing satu contoh tarian dan jelaskan. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat belajar, tetap disiplin, tetap rajin beribadah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.